Shalom, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sebab Alkitab berkata di surat Yohanes pertama pasal 4 ayat 8 dan ayat 16, Allah adalah kasih, God is love. Lalu kita baca di perjanjian lama, Pengkhotbah 3 ayat 11a, Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. He makes all things beautiful in its time. Oleh karena itu kita bisa berkata bahwa God is good all the time. All the time God is good. Oke, kita nyanyi lagu dari Galatia 2 ayat 20 nih ya. Lagu ini cukup lama. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Lagu ini diambil dari Galatia 2 ayat 20 yang berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam iman adalah di dalam daging adalah hidup karena iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya bagi aku. Itu Galatia 2 ayat 20 ya. Nah, kita lihat sekarang satu pelajaran yang sangat menarik soal iman, yaitu ketika Yesus mengutuk pohon ara. Kita bisa baca dari Markus pasal 11 mulai ayat 12 sebenarnya sampai nanti ayat 26 ya, tapi kita beberapa ayat saja kita baca nih. Sekarang kita lihat Markus 11 ayat 12. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Ayat 14, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Nah, perhatikan yang saya highlight ya, yang saya kasih warna kuning tebal nih. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu kita lompat ayat 20 ya.
dari Markus 11. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Ayat 22, Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Nah, ayat 24 ini seringkali sesuatu yang barangkali buat kita ini agak asing, dan ini juga jarang diajarkan ya, satu prinsip dalam doa ini di ayat 24 dari Markus 11. Yesus berkata, "Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Jadi sebelum kita melihatnya, sebelum kita merasa telah menerimanya, kita perlu percaya dulu bahwa kita sudah menerimanya. Setelah itu maka hal itu akan diberikan kepada kita, atau setelah kita percaya bahwa kita telah menerimanya, baru realisasinya terjadi pada kita. Ini hal yang mungkin apalagi karena jarang dibahas, ini hal yang mungkin sulit ya bagi sebagian orang. Kita terbiasa tanpa sadar itu mengakui sesuatu itu kalau sudah terlihatnya. Kita percaya, misalnya kita berdoa ya untuk orang sakit atau untuk kita sendiri lah ya. Waktu kita berdoa, kalau untuk orang lain kan tuh melibatkan iman orang lain, ada kehendak bebas. Tapi untuk diri kita sendiri kan kita yang memutuskan. Jadi kalau kita misalnya sakit ya, kita berdoa, kita percaya oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh, maka menurut ayat ini kita harus percaya dulu bahwa kita sudah menerima kesembuhan itu, walaupun gejalanya masih ada. Tapi kalau menurut ayat ini kita perlu percaya dulu bahwa kita telah menerima kesembuhan tersebut, maka selanjutnya kesembuhan itu akan terjadi. Selama beberapa hari ini saya mendengar khotbah seorang hamba Tuhan yang memang sudah sekian puluh tahun dia hidup dalam kesehatan ilahi. Praktis dia nggak pernah sakit, tapi bukan tidak pernah ada gejala penyakit yang menyerang dia. Waktu gejala-gejala itu ada, yang dia buat adalah dia percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus dia telah sembuh. Lalu dia bertindak memang betul-betul bahwa dia sudah sembuh, walaupun pada saat itu tubuhnya belum merasa sembuh. Kadang-kadang butuh waktu beberapa jam sampai itu terrealisasi, kesembuhannya dia rasakan. Ada yang sampai mungkin beberapa hari baru manifestasi kesembuhan itu terjadi. Nah, yang menarik adalah ketika Yesus menyampaikan Markus 11 ayat 24 ini, sebelumnya di ayat 12 yang tadi kita baca, Yesus itu mengutuk pohon ara. Ini cerita memang agak unik ya. Waktu itu dia merasa lapar dan dari jauh dia melihat pohon ara yang sudah berdaun dan dia berpikir mungkin ada buahnya. Tapi ternyata tidak ada apa-apa selain daun-daun saja, dan memang waktu itu bukan musim buah ara. Lalu Yesus berkata, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ternyata ini sebenarnya suatu pelajaran tentang iman yang diperagakan oleh Yesus. Dan ketika Yesus mengutuk pohon ara itu, murid-muridnya mendengarnya. Dan kemungkinan besar saya percaya bahwa saat itu juga sebenarnya pohon ara itu sudah mati ketika disebut
jangan seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Tapi kan masih ada sisa-sisa makanan yang masih mengalir ya dari akarnya sampai butuh waktu sebelum pohon itu betul-betul kering. Nah, waktu di ayat 20 dari Markus 11 ini ketika mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya, lalu di ayat 21 dikatakan Petrus ingat apa yang telah terjadi. Karena murid-muridnya mendengar bahwa Yesus mengutuk pohon ara ketika dia berkata, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Nah, ketika Simon teringat akan hal itu, di ayat 21 dia bilang sama Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Lalu ini pelajarannya, ketika Yesus berkata di ayat 22, percayalah kepada Allah. Dalam terjemahan lain ya, kalau kita lihat ya, ini saya lihat beberapa terjemahan ya, dari Markus 11 ayat 22 ini, have the faith of God. Ya, itu terjemahannya seperti itu. Saya tunjukkan beberapa terjemahan ini dari ASF ya. And Jesus answering said unto them, have faith in God. Ya. Percayalah kepada Allah, diterjemahkan di sini have faith in God. Milikilah iman di dalam Allah atau milikilah iman di dalam Tuhan. Terjemahan Indonesian Modern Bible, Yesus berkata, milikilah iman Elohim. Lalu kalau kita baca terjemahan baru ya, percayalah kepada Allah. Tapi kalau kita baca Modern King James ya, Jesus ya dikatakan di sini, and answering Jesus said to them, have faith of God. Nah, kalau have faith of God itu artinya milikilah imannya Allah. Atau lebih jelas itu have the faith of God, milikilah iman jenis imannya Allah. Terjemahan lain, Jesus reply, let the faith of God be in you. Biarlah imannya Allah itu ada di dalam kamu. Lalu terjemahan yang literal translation ya sama, have faith of God. Jadi ini adalah satu jenis iman. Kalau kita pelajari di kitab Injil, kita akan lihat ada iman perempuan Sirofenisia, ada iman perwira Kapernaum, ada imannya Bartimeus, ada iman perempuan yang sakit pendarahan. Ya, mereka menunjukkan mereka percaya kepada Tuhan, tapi dengan satu level tingkatan tertentu. Tapi di sini Tuhan Yesus memperagakan bagaimana ketika dia mengutuk pohon ara dan pohon aranya mati, lalu dia bilang milikilah iman jenisnya imannya Allah ya. Have the God kind of faith ya, kira-kira kayak begitu. Milikilah iman yang jenisnya itu termasuk imannya Allah ya. Nah, apa maksudnya? Lalu dia jelaskan apa itu yang disebut imannya Allah atau God kind of faith ya, iman jenis miliknya Tuhan atau imannya Tuhan. Ternyata dia jelaskan itu di ayat 23 dari Markus 11 ya. Dia kasih tahu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi imannya Allah itu adalah percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Jadi percaya pada perkataannya yang diucapkan itu. Tentu orang yang seperti ini orang yang perkataannya berharga ya. Kalau para bisnismen itu ngerti hal kayak begini. Ya, bisnismen yang betul-betul sejati ya, yang tidak nipu dan yang tidak neko-neko, artinya benar-benar jujur, itu perkataannya itu sudah menjadi satu perjanjian. My word is my bond ya. Artinya perkataanku ini sama kuatnya dengan
kalau aku buat perjanjian tertulis di atas meterai dan aku tanda tangan. Nah, jadi itu bisnismen yang sejati seperti itu. Oke ya. Ya, walaupun katakan rugi, tapi kalau dia sudah bilang oke, dia akan penuhi hal itu. Karena bagi dia perkataannya itu berharga. Nah, Yesus bilang di sini bahwa kalau kita percaya pada perkataan yang kita katakan itu, maka apa yang kita katakan itu akan terjadi. Lalu dia kasih tahu di ayat 24, oleh sebab itu kalau kamu berdoa, ya, apa saja yang kamu minta dan doakan, waktu kamu berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, seringkali kita jatuhnya di sini atau salahnya di sini. Kita berdoa, kita ya Tuhan saya percaya, tapi belum kelihatan tanda-tandanya. Besok belum kelihatan juga. Lalu kita mulai goyah. Dan akhirnya kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan karena ternyata kita tidak percaya bahwa apa yang kita doakan itu akan terjadi. Nah, selanjutnya saya mau tunjukkan di Galatia 2 ayat 20 ya, yang tadi kita nyanyikan lagunya ya. Nah, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, itu Galatia 2 ayat 20. Terjemahan bahasa Indonesia yang terjemahan baru mengatakan begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, saya tunjukkan terjemahan dari IMB ya, lihat. Aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman, yaitu iman dari Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Jadi Paulus mau bilang bahwa hidupku ini adalah hidup oleh imannya Yesus. Ya. Ini dia mau tunjukkan bahwa imanku ini, aku hidup oleh imannya Yesus, iman yang dimiliki oleh Yesus. Ini lebih jelas di terjemahan King James ya. I am crucified with Christ, aku sudah disalibkan bersama Kristus, nevertheless I live. Namun demikian aku hidup, yet not I, tapi bukan aku, but Christ live in me. Kristus yang hidup di dalam aku. And the life which I now live in the flesh, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, I live by the faith of the Son of God. Aku hidup oleh imannya Anak Allah yang mengasihi aku dan telah memberikan dirinya bagi aku. Jadi Galatia 2 ayat 20 ini Paulus mau bilang bahwa aku ini hidup oleh karena imannya Kristus. Ya. Wow, ini hal yang luar biasa. Saya sudah lama baca Galatia 2 ayat 20, bahkan saya masih ingat sampai sekarang ketika saya kuliah di Bandung, pembimbing rohani saya membimbing setiap minggu, kemudian ada buku pemahaman Alkitab yang kami bahas, kami isi. Lalu ada ayat hafalan ya, ada seri A sampai seri E yang saya ingat masing-masing itu 12 ayat. Dan salah satu ayat yang saya hafal seri A adalah ini, Galatia 2 ayat 20. Lalu pada acara tertentu kami itu dari persekutuan buat semacam istilahnya rally ya, rally. Jadi kita buat game dalam satu hari itu ya, ada persekutuan, ada firman, kemudian ada game seperti cerdas cermat begitu ya, tapi ayat semua. Lalu jurinya akan mulai sebut ya, dia sebut satu ayat, maka kita yang ada beberapa grup itu harus berlomba yang mana lebih dulu pencet tombol, kemudian diberi kesempatan untuk mengutip ayat hafalan.
Nah, sampai sekarang saya nggak lupa, ini ayat yang waktu itu diucapkan, Galatia 2 ayat 20, lalu grup saya langsung pencet bel, pet, dan kami duluan diberi kesempatan, lalu saya kutip ayat ini. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Tapi sekian tahun ya saya baca ayat ini, baru saat ini, detik ini ya beberapa menit yang lalu lah waktu saya baca ayat ini, tiba-tiba saya sadar bahwa kalau Kristus hidup di dalam saya, seperti ayat ini katakan, maka iman yang di dalam saya ini ya jelas imannya dia, imannya Kristus. Makanya terjemahan King James itu ketika Paulus berkata, and the life which I now live in the flesh, dan hidup yang aku hidupi sekarang di dalam daging, I live by the faith of the Son of God. Aku hidup oleh imannya Anak Allah. Nah, itu yang Yesus bilang, have the faith of God, milikilah imannya Allah. Dan Yesus peragakan, ketika dia mengutuk pohon ara, itu terjadi. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman, ya, apalagi kita yang sudah terlibat dalam pelayanan, apalagi kita seorang pendoa, mungkin coba renungkan ayat ini. Seberapa jauh kita percaya perkataan kita waktu kita mendoakan orang sakit misalnya. Sebagai contoh misalnya Markus 16 ya, itu ayat yang terkenal kalau kita suka baca Alkitab. Maka ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, ya, ada amanat agung di Matius 28. Tapi di Markus 16 dia juga sampaikan hal yang sama. Dan dia bilang begini ya, saya bacakan. Markus 16 ya, ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini firman Tuhan loh. Coba renungkan, khususnya di situasi yang sekarang kita hadapi. Yang mana lebih menguasai kita? Ketakutan karena kita lihat berita-berita di medsos, khususnya dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, ataukah kita lebih percaya firman Tuhan ini yang mengatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Yang pertama, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Yang kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Yang ketiga, mereka akan memegang ular. Nah, ini ya. Di masa pandemi ini kita melakukan prokes yang terus harus dilakukan, dan itu benar, tidak salah. Ya, jangan diabaikan hal itu. Tapi kita perlu ingat bahwa kadang-kadang ya ada hal-hal yang mungkin bisa terlewatkan. Bagaimana kita tetap percaya bahwa Tuhan melindungi kita? Apakah kita hanya bergantung karena kita cuci tangan begitu bersih? Ataukah di luar itu kita percaya bahwa firman Tuhan menjamin saya dilindungi oleh Tuhan? Markus 16 ayat 18 ini mengatakan mereka akan pegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Apa artinya? Artinya mungkin kita tidak sengaja kena kemasukan sesuatu yang membahayakan buat tubuh kita. Entah itu virus, entah itu bakteri dan sebagainya. Tapi kalau ayat ini kita pegang, kita renungkan, maka menurut janji Tuhan, kalau kita betul-betul percaya ini firman Tuhan, dan kita ingat bahwa Yesus berkata langit dan bumi akan berlalu tapi perkataanku tidak akan berlalu, maka menurut ayat ini kita tidak akan mendapat celaka. Lalu yang lebih luar biasa lagi,
tanda-tanda yang menyertai orang percaya adalah mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan bukannya ketularan, tapi orang sakit itu akan sembuh. Beberapa hari yang lalu saya di satu rumah sakit yang besar di Jakarta ini, ya, saya mendoakan seseorang, ya. Kemudian saya perkatakan firman berulang-ulang, ya, secara spesifik, ya, saya berdoa. Lalu ada keluarga pasien lain, ya, di sebelah yang mungkin melihat saya, kemudian dia minta saya mendoakan anggota keluarganya yang sedang sakit. Dan anggota keluarganya yang sedang sakit ini dari cukup jauh, ya, dari Ambon sampai ke Jakarta untuk dilanjutkan dirawat di rumah sakit itu. Lalu saya beritakan Injil, saya cerita mengenai Tuhan Yesus. Lalu saya tantang mereka terima Tuhan Yesus, saya doakan mereka, lalu saya pakai Markus 16 ini. Dan saya bilang, Tuhan, ini janjimu, Markus 16. Saya orang percaya, dan sekarang saya tumpang tangan atas orang ini, orang sakit ini, dan firman-Mu berkata bahwa orang ini akan sembuh. Saya perkatakan itu dalam nama Yesus. Amin. Kemudian saya cerita bahwa sekarang ini 2 orang wanita, ya, yang sakit dan juga anggota keluarganya. Ibu sudah terima Tuhan Yesus. Secara fisik mungkin belum kelihatan berubah, tapi roh ibu sudah menjadi ciptaan baru. Tuhan akan kirim orang untuk memfollow up. Lalu saya bagikan juga bahwa saya sudah doakan dia dan saya percaya dia akan sembuh. Dan saya mengucap syukur karena di tengah situasi yang saya juga sedang menghadapi, ya, tapi ada kesempatan boleh menyampaikan kabar baik dan mendoakan orang sakit. Nah, masalah orang itu sembuh apa enggak, itu bagiannya Tuhan. Tapi firman Tuhan ini yang perlu saya pegang. Saya percaya bahwa kalau saya letakkan tangan atas orang sakit, saya enggak ketularan penyakitnya. Sebaliknya orang itu akan sembuh. Nah, kita ini sekarang di lingkungan kita ini, kita menerapkan prokes yang perlu dan harus diterapkan, ya, jangan salah, kita perlu yang namanya 5M itu, ya, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, memakai masker, ya, dan mengurangi mobilitas tetap harus dilakukan. Tapi kalau kita lakukan hal itu dan kita lupakan firman Tuhan ini, maka kita, ya, ketemu orang pun kita gak mau salaman, dan memang jangan dipaksakan, ya, jangan sampai, jangan berpikir bahwa kita harus salaman, enggak. Tapi maksud saya begini, adalah kita lebih dikuasai oleh ketakutan itu dibanding firman Tuhan. Dan akibatnya kita gak ngapa-ngapain. Hidup kita dipenuhi ketakutan. Kita gereja, kebaktian, onsite misalnya, kita sudah terapkan prokes, tapi kita masih takut. Takut ketular orang di samping kita, takut ketularan orang di depan kita. Jadi artinya kita lebih dikuasai oleh lingkungan kita dibanding firman Tuhan. Nah, itu artinya saatnya kita mesti lebih banyak merenungkan firman Tuhan. Dan kita pegang apa yang Tuhan katakan ini, bahwa Dia sendiri menganjurkan kepada kita, dan Dia bilang, milikilah imannya Allah. Have the faith of God. Dan Paulus nyatakan dengan jelas di Galatia 2 ayat 20, Kristus hidup di dalam aku. Ayat ini berlaku juga buat kita. Kita yang sudah terima Tuhan Yesus, artinya Kristus hidup di dalam hidup kita, dalam diri kita. Nah, kalau Dia ada dalam diri kita, yang memang demikian, artinya imannya kita itu adalah imannya Dia. Itu adalah the faith of the Son of God. Bagaimana cirinya? Bagaimana karakteristiknya? Karakteristiknya adalah percaya pada perkataan yang diucapkan dalam doa. Dan percaya pada perkataannya itu menyebabkan kuasa doanya itu real, nyata, terlihat. Tentu kita perlu banyak merenungkan firman Tuhan, ya. Salah satu ayat di Mazmur itu mengatakan bahwa malaikat-malaikat Tuhan itu bekerja ketika mendengar firman Tuhan diucapkan. Coba praktekkan secara pribadi dulu, ya. Mulai belajar renungkan ayat ini,
dan praktekkan bahwa apa yang kita doakan, kita percaya bahwa kita sudah menerimanya, maka hal itu akan terjadi. Mungkin butuh waktu. Satu kesaksian ya, bertahun-tahun yang lalu saya pernah sakit yang cukup mengerikan. Karena kalau saya makan roti, minum susu, maka akan keluar dari pusar saya ya. Saya ke dokter nggak ketemu masalahnya di mana. Kemudian menurut dokter nggak ada hubungannya itu antara pencernaan sama pusar saya. Tapi sakit itu menyebabkan seminggu saya tidak bisa ke kantor. Senin sampai hari Sabtu, waktu itu Sabtu masih masuk. Saya terbaring di rumah, sudah sakit sekali pusar itu. Kalau jalan itu kesentuh dengan celana saya, waduh rasanya sakit. Hari Minggu saya masih terbaring sakit, dan saya ingat seorang hamba Tuhan yang mengajarkan tentang iman. Saya telepon hamba Tuhan ini, dan dia doakan saya lewat telepon ya, lewat handphone. Dan itu cuma butuh waktu 5 menit. Ya, dia bilang pegang pusarmu itu dan katakan saya punya pusar yang sehat dan saya tolak semua penyakit yang iblis tawarkan dalam nama Yesus. Amin. Disuruh periksa, saya bilang Pak ini di plester, terus saya periksa lah. Tapi setelah dia doakan, saya punya keberanian untuk bangun dan ke kamar mandi, lalu mandi. Dan ketika saya buka plester itu ada seperti seperti luka yang mau sembuh itu, keluar dia punya lepas dia punya dia punya lukanya lepas begitu. Jadi saya bisa copot, saya buang, lalu saya plester lagi setelah mandi, dan tiba-tiba saya punya kerinduan untuk ke gereja. Nah, masa itu belum pakai mobil. Ya, cukup jauh ya, dari rumah saya itu harus naik angkot cukup jauh sampai di terminal di Cililitan. Dari situ naik bus patas itu cukup jauh. Dan setelah turun di satu halte saya mesti jalan mungkin 1,5 kilo atau 2 kilo sampai di gereja. Dan sampai di gereja saya kebaktian, saya berharap ada hamba Tuhan yang doakan mengenai penyakit, tapi ternyata nggak ada. Tapi kemudian saya pulang ke rumah. Itu hari Minggu, saya nggak minum obat lagi, dan Seninnya sudah masuk kantor. Ya. Lalu selama seminggu saya masuk kantor, tapi baju saya masih di luar. Minggu depannya saya sudah bisa pakai pakaian normal. Lalu kira-kira beberapa bulan kemudian penyakit yang sama ini menyerang lagi. Apa yang saya buat? Saya mulai tolak penyakit itu. Saya mulai pengakuan iman dan saya tiru apa yang didoakan oleh hamba Tuhan itu. Tahu berapa lama? Butuh waktu 2 minggu sampai penyakit itu hilang dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang. Hamba Tuhan itu butuh waktu 5 menit, saya butuh waktu 2 minggu. Tapi hasilnya sama, penyakitnya tidak kembali. Nah, jadi waktu kita mulai berdoa, kita percaya pada perkataan yang kita ucapkan dalam doa, kita percaya bahwa kita sudah menerimanya, sampai terrealisasi itu terjadi, ini tenggang waktunya bisa beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama. Apakah kita mau tetap percaya firman Tuhan, ataukah kita lebih percaya apa yang kita lihat dengan mata kita, dengan panca indera kita? Ingat, iman itu di luar panca indera. Iman itu menangkap sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa dicium oleh hidung, tidak bisa dirasakan oleh indera peraba, tidak bisa dikecap oleh lidah. Artinya, secara fisik kita tidak bisa mendeteksinya bahwa itu ada. Tapi iman kita bisa bilang, yes, itu ada. Yes, saya sudah terima itu. Walaupun panca indera kita belum bisa mendeteksinya. Mari belajar percaya, coba renungkan bagian ini ya. Butuh waktu untuk mencerna ini. Saya pribadi tiba-tiba ingat bahwa sekian lama tanpa saya sadar, saya juga dikendalikan lebih banyak oleh berita-berita yang ada di sekitar saya, oleh logika saya, oleh panca indera saya. Padahal iman yang menarik mujizat itu bergerak di atas logika, di atas panca indera kita.
Itu yang membedakan orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk kesempatan ini, untuk membaca bagian firman-Mu, khususnya Galatia 2 ayat 20 yang mengatakan bahwa kami yang sudah terima Tuhan Yesus, maka Yesus Kristus hidup di dalam kami. Dan karenanya iman yang ada di dalam kami ini adalah imannya Jesus Christ. The faith of the Son of God, iman dari anak Allah. Dan karena itu kami boleh percaya bahwa God is good all the time. Firman Tuhan berkata bahwa God is love dan God makes all things beautiful in its time. Oleh karena itu kami boleh percaya bahwa Tuhan selalu baik setiap saat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.